Sudah siap semuanya? Di layar saya ada, oke, di layar saya ada Irfan, Vina, Sutron, kemudian Bisma, Nabila, Ripal, Razifa, Davi, Dava sama Davi barengan? Kembang. Ya Pak. Upin Ipin, Pak Upin Ipin. Ya, boleh Dava sama Davi satu perangkat juga nggak masalah. Itu. Iya Pak. Ya. Oke. Sebelumnya, ini teman-teman 10 RPL udah pernah ke sekolahan belum? Udah. Sudah? Udah, Pak. Sudah. Oke. Berapa kali ke sekolahan? Baru berapa kali? Dua. Oh, pas awal mungkin ya sama pengambilan buku. Baik, mari kita awali kelas pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya 10 RPL Rekayasa Perangkat Lunak ya, SMK Setia Bakti Bandung. Alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa bertatap layar ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran hingga akhir nanti. Ini saya rekam agar nanti bisa teman-teman saksikan ulang jika dibutuhkan. Begitu ya. Nah, pembahasan kita yang kemarin itu sudah membahas nilai mutlak pada 5 video bagian ya. Oke, kira-kira gimana dari video penjelasan, bisa dimengerti atau bingung banget nih? Bisa dimengerti nggak? Bisa. Oke, harusnya bisa dimengerti ya. Apalagi laki-laki posisinya harus selalu ngertiin. Gitu ya. Nah, Iya, Pak. Nah, apalagi posisi laki-laki harus lebih ngertiin. Oke, kita akan membahas nilai mutlak dari pertemuan sebelumnya yang sudah saya sampaikan via video bagian-bagian, sengaja dibuat per bagian seperti itu ya, biar nanti teman-teman bisa mudah belajar lagi jikalau dibutuhkan. Nah, juga sengaja via YouTube karena kalau misalkan dengan perangkat lain terbatas di penyimpanannya. Kalau di YouTube paling hanya mengandalkan kuota yang bisa disesuaikan. Itu pun nanti bisa teman download dulu ya via WiFi, jadi bisa di-download. Jadi disaksikannya bisa di kesempatan lain kalau ingin memperdalam materi. Oke, kita lanjutkan di sini nilai mutlak. Nah, kemarin sebelumnya sudah kita bahas ya, apa itu nilai mutlak. Nah, nilai mutlak kita ilustrasikan itu seperti ini nih, perpindahan. Ada orang dari posisi tengah, dia ke kanan sejauh 5 meter, kemudian dia juga berjalan ke kiri 5 meter. Nah, nilai ini yang ke kanan maupun yang ke kiri, bahkan jikalau ke atas, itu nilainya sama-sama 5 meter. Nah, gitu. Inilah yang salah satunya mengilhami nilai mutlak. Oke, sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Iya, Pak, ya. Nah, oke. Seperti jarak ya, berarti entah itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sama-sama jaraknya toh 5 meter, walaupun ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Gitu ya. Nah, selanjutnya, konsep nilai mutlak itu kita ilustrasikan kemarin seperti halnya kalau kita punya garis bilangan real ya. Kalau kita punya garis bilangan real seperti ini, kita patoki. Di tengah misalkan ada 0, kemudian di kanan
kita misalkan tadi ada 5 dan di kiri ada negatif 5. Nah, jarak dari 0 ke negatif 5 ini ya, itu kan 5 satuan. Sekaligus ke kanan juga 5 satuan jaraknya. Meskipun ini ke kiri ya. Meskipun ini yang saya tandai warna biru nih, ini ke kiri. Nah, sedangkan kalau yang warna ungu nih, ini ke kanan. Nah, tahu 5 satuan dari mana? Tahu 5 satuan kan dari ini ya. Kita bisa menghitung manual. Itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kita hitung manual. Kalau waktu dulu pas waktu masih SD, ngitungnya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitupun juga yang ke arah kanan. Maka nilai mutlak ini kita ilustrasikan dengan kurung tegak ya. Kurung tegak, begitupun yang di kanan kita ilustrasikan kurung tegak. Nilainya sama-sama dengan 5, nilainya sama-sama dengan 5. Di nilai mutlak dari negatif 5 ya 5, begitupun dengan nilai mutlak dari 5 ya 5. Begitu ya, jelas? Jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Nah, berikutnya ada juga untuk yang bagian yang lain ya. Kita ilustrasikan misalkan di sini 0, ada negatif 2, sampai di sini ada 5. Begitupun juga kalau kita ilustrasikan nilai mutlak dari negatif 2 sampai 5. Nah, itu bisa kita tulis nilai mutlak dari 5 dikurangi negatif 2. Ya. Kenapa 5 dikurangi negatif 2? Karena ini kan selisih ya. Kalau kita mau titik awalnya dari negatif 2, kemudian titik akhirnya di 5, berarti kan titik akhir dikurangi titik awal, gitu ya. Nah, ataupun kalau kita mau titik awalnya itu bukan negatif 2, tapi titik awalnya 5. Berarti negatif 2 dikurangi 5. Nah, gitu. Ini untuk mencari selisih, ya. Kata kuncinya itu selisih. Selisih. Nah, ini berarti berlaku untuk operasi pengurangan juga. Ternyata ini kalau kita operasikan 5 dikurangi negatif 2. Berarti kan sama aja dengan 5 ditambah 2. Gitu ya. Kesulitan nggak ini? Dulu pernah ya, pas waktu masih SMP. Nah, lebih mudahnya kalau ada negatif-negatif jadi positif gitu kira-kira. Nah, ini jadi nilai mutlak dari 7. Yang bawah nilai mutlak negatif 7. Sama aja nilainya hasilnya 7. Itu. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari kiri ke kanan. Begitupun kalau kita hitung dari kanan ke kiri gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Sampai sini kira-kira jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, berikutnya setelah tahu yang seperti itu, kita larinya ke definisi ya, biar berlaku umum. Ya, biar berlaku umum, biar kalau ketemu soal kita bisa ngerjain langsung. Nah, kemarin contohnya ini, nilai mutlak dari 6. Berarti nilai mutlak dari 6 dengan definisi ini yang diambil, jika X lebih dari sama dengan 0, maka nilainya tetap ya. Yang positif tetap positif. Tetapi jika X kurang dari 0 itu maksudnya negatif ya. Oke, kalau kurang dari 0 maksudnya negatif. Nah, bagaimana kondisinya kalau X-nya kurang dari 0, kasih tanda negatif biar dia berubah menjadi positif. Gitu. Oke, kita coba nih, misalnya di sini ada nilai mutlak dari 6. Berarti nilai mutlak dari 6 berapa ya? Silahkan, 10 RPL. 6 itu sendiri, Pak. Nah, 6 itu sendiri tadi siapa yang jawab? Erlangga. Erlangga.
Erlangga punya perusahaan buku ya? Enggak, Pak. Jangan-jangan itu Erlangga yang punya percetakan. Oke. Oke, nilai mutlak dari 6 ya, 6 itu sendiri. Kalau nilai mutlak dari 0. Kalau nilai mutlak dari 0 selain Erlangga, boleh. Kalau Erlangga tadi sudah. Nilai mutlak dari 0 berapa ya? 0. 0, benar. Nabila ya tadi ya? Ya. Oke. Selanjutnya, berarti kalau nilai mutlak dari negatif 6, boleh selain Erlangga dengan Nabila. 6. 6, benar. Irfan tadi ya? Oke, 6, benar. Mudah ya? Mudah, ini masih sangat mudah. Nah, berikutnya, sekarang ternyata yang di bawah, yang di dalam tanda nilai mutlak itu tidak hanya satu bilangan ya, atau satu suku. Ternyata ini ada dua suku nih. Ada variabel X dan ada konstanta. Ya, kalau tadi kan yang kita dapat dari definisi, itu kita dapatnya nilai mutlak dari X ya. Ternyata ini nilai mutlak dari X plus 3. Lalu bagaimana kalau ketemu bentuk yang seperti ini, X plus 3 kita anggap sebagai satu kesatuan dulu. Ya, dianggap satu kesatuan dulu. Dianggap seperti pasangan dulu ya. Ya. Dianggap satu kesatuan. Nah, kira-kira terbayang tidak? Terbayang tidak? Dianggap satu kesatuan dulu. Kayak gini nih. Misalkan jika ada X plus 2 itu lebih besar dari sama dengan 0, yang satunya jika X plus 2 kurang dari 0. Gitu ya. Kita buatnya itu jika X plus 3 lebih dari sama dengan 0, dan jika X plus 3 kurang dari 0. Seperti yang tadi, kalau tadi kan jika X lebih dari sama dengan 0, kalau yang ini jika X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Definisinya kita kembalikan lagi ke definisi, begitu kira-kira. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke, sampai di sini. Nah, coba kalau udah sampai sini berarti gimana ya? Langkah selanjutnya harus kita apakan nih? Masih ingat nggak di pembahasan video sebelumnya? Nah, jika X plus 3-nya itu lebih dari sama dengan 0, kemudian jika X plus 3-nya kurang dari 0, ini ada dua macam ya. Oke, silakan. Ada yang mau membantu saya nggak? Ada yang membantu kelas kita nggak? Nah, untuk yang kemarin sudah, khususnya yang kemarin sudah mengerjakan ya, sudah mencatat juga dan sudah mengirimkan ke saya, silahkan. Ada yang ingin membantu? Ayo. Bentar, Pak. Buku catatannya masih dicari. Oh, iya, iya. Boleh, boleh. Nah, kita lanjutkan ya, sembari teman-teman menyiapkan juga. Oke. Nah, kita anggap untuk yang lebih dari sama dengan 0, ini kan satu kesatuan ya. Kalau untuk yang lebih dari sama dengan 0, itu tidak masalah. Kita tuliskan saja sama. Tetapi tanda kurung sikunya tanda kurung tegaknya kita lepaskan. Nah, jadi
X plus 3 sama dengan 6. Ya, tanda kurung tegaknya ini, tanda kurung tegaknya yang seharusnya ada di sini, kita hapus. Nah, oke. Karena secara definisi kan langsung ya, tidak ada penambahan tanda negatif. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan ini kurang dari 0, kita kasih tanda negatif. Negatif, tapi ingat kasih kurung. X plus 3 sama dengan 6. Oke, nilai yang di kanan tetap. Tetapi nilai yang di kiri ini dikasih tanda negatif ke semuanya. Biar menjadi positif sih ya. Bayangannya seperti itu. Kemudian kurungnya nggak pakai kurung tegak, tapi pakai kurung lengkung untuk mengakomodir nilai X plus 3. Nah, gitu kira-kira. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita selesaikan nih. Kita bisa selesaikan dulu yang bagian ininya. X plus 3 sama dengan 6 dengan negatif X plus 3 sama dengan 6. Kita selesaikan dulu yang atas. Berarti ini tadi jika maka, tanda yang ini jika maka ya. Selanjutnya ekuivalen dengan, nah ini teman-teman bisa pakai cara kayak gini nih. 6 dikurangi 3 langsung. Begitu ya. Nah, angka yang 3 ini tadinya tanda operasi penjumlahan pindah ke kanan. Jadi pengurangan. Nah, seperti itu bisa atau juga bisa dibayangkan kedua ruas dikurangi dengan 3. Nah, kedua ruas dikurangi 3. Gunanya apa? Biar kita buat X-nya itu sendirian. Kita bikin X-nya itu biar jadi jomblo. Makanya pasangannya itu si 3 dia berubah memilih 6. Gitu, dia berubah haluan, berpindah ruas gitu. Oke, berarti sudah sampai sini kita bisa cari deh nilai X-nya sama dengan 6 dikurangi 3. Ya sudah, nilainya 3. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Silahkan, boleh ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan boleh ditanyakan. Anggap aja ini sesi review itu sesi teman-teman boleh curhat ya. Tentang materi khususnya, tentang pembelajaran. Barangkali ternyata yang saya sampaikan lewat video kurang jelas. Jadi kita bahas lewat sini. Syukur-syukur nanti kalau sudah pembelajaran tatap muka, kita sudah tidak perlu lagi dengan video-video gitu ya. Oke. Kalaupun perlu ya untuk pemantapan saja biar bertambah paham. Gitu ya. Kan semakin belajar banyak semakin baik. Nah, diulang-ulang semakin paham. Mangga silahkan. Iki, ada apa Iki? Iki melambaikan tangan. Silahkan Iki. Halo Iki, silahkan. Sengaja atau tidak sengaja tadi melambaikan tangan? Ada yang mau ditanyakan Iki? Oke, yang lainnya boleh. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Sampai sini minimal sudah jelas? Sudah paham, Pak. Insya Allah. Sudah, Pak. Oke. Ini sama halnya dulu ya, pas waktu masih kelas 7 SMP, itu kan teman-teman belajar sistem persamaan linear satu variabel. Nah, ini menyelesaikan aljabarnya saja nilai X-nya. Nah, berlanjut, ini kita selesaikan yang di bawahnya. Nah, tapi jangan lupa ini tanda negatif untuk yang berada di tanda kurung ya. Berarti negatif X ya, ini negatifnya ke X berubah menjadi negatif X, kemudian yang berikutnya negatifnya juga ke 3, berarti berubah menjadi negatif 3, gitu. Nah, sama dengan di ruas kanannya tetap 6. Nah, kalau sudah demikian, berarti tinggal kita selesaikan ya. Kita selesaikan biar X-nya sendirian lagi. Oke, negatif X sama dengan, nah 3-nya itu kita pindahkan ya. Negatif 3, ini tadinya tandanya operasi pengurangan berubah menjadi
ditambah 3. Nah, kemudian 6-nya tetap. 6-nya tetap. Nah, oke. Jadi sekarang nilainya negatif X sama dengan 6 ditambah 3. Halo, boleh menjawab? 9. 9. Berarti nilai X-nya sama dengan Min 9. negatif 9. Gitu. Mudah ya? Nah, cara pengecekannya seperti kemarin di video itu kita bahas, untuk cara mengeceknya itu bisa kita substitusikan ya. Cara ngeceknya bisa kita substitusikan. Tetapi ini tidak harus dituliskan ya untuk ceknya, untuk mengeceknya. Yang pertama jika X-nya itu sama dengan 3, benar nggak sih kalau X-nya sama dengan 3, nanti nilai mutlaknya jadi 6. Nah, jika X-nya sama dengan 3, maka kita taruh ya, berarti 3 ditambah 3. Oke, sama dengan 6. Benar ya? Oke. Berlanjut jika X-nya sama dengan negatif 9, berarti gimana kalau X-nya sama dengan negatif 9? Negatif 9 ditambah 3, Pak. Nah, negatif 9 ditambah 3. Hasilnya nilai mutlak dari negatif 6, hasilnya 6. Gitu. Oke. Nah, setelah kita mengerjakan ini, berarti di akhir jangan lupa kasih jadi ya. Oke. Seperti sebuah hubungan. Udah lama-lama menjalin, kalau ujung-ujungnya nggak jadian kan lebar ya. Makanya ini jadian nih. Tapi penulisannya pakai titik 3 seperti ini ya. Titik 3. Jadi, oke, nilai X sama dengan yang pertama sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 9. Oke, kita gunakan penulisannya seperti huruf U ya. Ini itu notasi untuk atau. Nah, kalau teman-teman masih ingat dulu pas waktu kelas 7 SMP belajar himpunan. Nah, di himpunan itu belajar notasi-notasi, ini salah satunya notasinya atau. Ini untuk mengekspresikan kalau 3 dan negatif 9 ini yang kita tuliskan itu keduanya berlaku. Gitu. Kayak kalau teman-teman ditanya nih, pilih aku atau dia, kan bisa milih dua-duanya kan. Kalau atau, nah, kalau dan baru tidak boleh, harus salah satu. Kalau dan baru harus keduanya, mohon maaf. Kalau dan harus keduanya, kalau atau itu bisa salah satu atau keduanya. Nah, kalau dan harus salah satu. Kalau dan sih gimana tulisannya? Kalau dan kayak gini nih. Nah, ini dan untuk dan. Oke. Ya, kita waktu pertemuan tinggal sekitar 10 menit lagi ya. Oke, sekarang sudah pukul 08.24, bisa kita percepat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Udah paham, Pak. Oke, paham. Berikutnya begitupun kalau bentuknya seperti ini ya. Ini penyelesaiannya hampir sama. Oke, kita buat jadi satu kesatuan. Ini tipe soalnya masih sama dengan tipe soal yang pertama tadi. Nah, berikutnya kalau misalkan ini tipenya berbeda nih. Kalau ini ada koefisien. Ya, ada koefisien 4 di sini. Nah, koefisien 4 ini membuat kita harus mengubah dulu nilai mutlaknya dari nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan 24. Nah, ini tadinya operasinya perkalian 4 dikali. Sekarang dia berpindah ke kanan untuk membagi. Nah, begitu. Oke. Atau kedua ruas ini dibagi dengan 4. Jadi, nilai mutlaknya X dikurangi 2 itu harus sama dengan 24 dibagi 4 ya. Sama dengan 6. Nah, kalau sudah sampai sini,
kita bisa operasikan, kita bisa cari seperti biasa, gitu ya. Kita bisa cari seperti tadi langkah yang sudah kita jelaskan, sudah kita bahas, ini bisa kita gunakan, ya. Bentuknya sudah kita kembalikan ke bentuk yang awal tadi. Jadi ini sudah bisa diselesaikan kalau sudah seperti ini. Nah, berikutnya, ini sifat-sifat nilai mutlak. Ada, oke, sebentar. Oke, mohon maaf, layarnya tertutup. Saya coba share lagi. Oke, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Ya, sampai di situ kira-kira gimana? Ada yang bingung nggak langkah-langkah penyelesaiannya? Bingung tidak dengan langkah-langkah penyelesaiannya? Tidak, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik ya, meskipun saya berharapnya bingung. Oke, bingung itu tanda bahwa kita berpikir. Dan kalaupun paham ya syukur alhamdulillah. Oke, berarti Allah mudahkan kita dalam memahami materi. Oke, tadi sempat terputus ya. Nah, di bagian berikutnya itu ada sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sifat-sifat nilai mutlak itu sebenarnya secara tidak langsung sudah teman-teman semuanya praktikan, ya, sudah dipraktikan. Nah, tetapi untuk secara penjelasan lebih lanjut, itu ada di video bagian ke-5 berarti. Nah, nanti bisa disimak kembali penjelasannya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita gunakan via WA lagi, kemudian menyimak video pembelajaran ya. Dikarenakan ternyata dari pas kemarin juga kelas kelas 11 dengan kelas 10 yang lain ternyata banyak yang terkendala kalau pakai Zoom gitu. Kalau pakai Jimit memang banyak yang bisa, tetapi suaranya putus-putus gitu kan, gak enak ya, putus-putus, kurang jelas. Oke, nah silahkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kita tutup, atau ada yang mau bertanya silahkan. Silakan, boleh. Oke, tidak ada sepertinya. Habis materi nilai mutlak apa, Pak? Nah, habis materi nilai mutlak, ini ada sebenarnya nilai mutlak ada persamaan dan pertidaksamaan ya. Nah, di bagian nilai mutlak ini kita baru yang persamaan. Setelah ini kita bahas yang pertidaksamaan nilai mutlak. Gitu ya. Oke. Jelas iki? Oke. Ya, kita akhiri pertemuan pagi ini dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih 10 RPL atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini terhitung sebagai ibadah karena
kita sedang berjuang untuk memahami ilmu. Begitu ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau ada salah-salah ucap. Sekian Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.